khusus untuk kuartiran tim Mandalawangi. Awalnya respon awal pada dasarnya kalau gelang ajar itu sekarang sudah semakin besar. Apalagi warahmatullahi wabarakatuh. Satya Kedarmatan Dharma Salam Pramuka. Nah, kita bertemu kembali dengan KPK YouTube Channel. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang gelar ajar ya, Pak? Gelang ajar tingkat Warca Pandeglang. Nah, posisi sekarang kami ada di Wartiran Tim Mandalawangi. Kita ngobrol dengan Bapak Waran. Selamat siang Bapak. Oke, salam pramuka. Oke, Bapak, kita ini sedikit ngobrol-ngobrol tentang gelang ajar. Apa sih sebenarnya gelang ajar itu, Pak? Untuk khususnya di Wartiran Tim Mandalawangi. Terima kasih. Untuk masalah gelang ajar, sangat membantu sekali untuk para apa? Karena untuk gelang ajar ini itu menambah wawasan tentang taat kita berkomunikasi. Ini hampir setara dengan KMD. Oh, KMD. Gelang ajar ini Ya, hampir ya. Di bawahnya. Di bawahnya. Mereka yang sudah gelang ajar itu juga akan surat Bina. Oh, SKB. Berarti KMD juga pun sama ya, Pak ya? ya KMD sama. Kalau dulu itu hanya KML ya KML. sekarang kalau pertama dulu KMD sekarang kita Bina. Biasanya hak bina itu THB kan ya? Tanda Iya. hak bina itu biasanya ada di KMD sama KML. Iya. Tapi gelang ajar pun sekarang bisa. Iya, Pak? bisa. Berarti satu golongan sudah 6 pembina. Oh. Putri gitu. Terus penggalang alhamdulillah siapa itu ada 8 dari para putri dalam juga sama ada 8 putri kita sama Nah, itu materi di gelang ajar itu menurut Bapak apa sih isinya? untuk materi gelang ajar ini sangat banyak sekali. Oke Pak, pas ketika kakak nih ya, kakak ini dulu hobi di pramuka nih. Pernah nggak mengikuti gelang ajar tapi tidak secara virtual? Bagaimana? Kalau pernah aja Belum pernah. yang memang pembina yang lain banyak yang sertakan kabupaten Oke. yang lain pembina tapi bukan secara virtual, Secara virtual bukan. hanya paling juga ada orang yang Orang yang mengirimkan. kalau ini karena kita virtual itu
Kabupaten Palembang membuka siapa saja yang hanya terbatas yang membutuhkan 6 orang karena ada orang yang begitu banyak kurang sehingga kami bisa sampai 8 orang. Oh, 8. Nah, untuk kegiatan gelang ajar virtual ini itu berapa hari? Kira apakah Laksanakannya dari Selasa sampai pasar itu hanya 2 4 hari cuma jam 3 besok hari kedua hari ketiga itu dari pagi jam 8 sampai jam 8 kegiatan ini sampai malam tidak? sampai malam Sampai malam? jam 8. Sampai jam 8. Dikira yang nginep gitu, kemah gitu. Secara virtual juga gitu. Oh, gitu. Yang peserta di sini dari tingkat SMP ada kan? Ada SMP apa? Guru SMP, guru SMA ada? Ada. Nah, ini Kak, perkiraan ini efektif tidak kegiatan gelang ajar ini secara virtual? Atau gimana? Saya untuk belajar bahasa virtual ini kurang. Karena Pertama juga kan kita hanya mengikuti Zoom meeting ya. Kalau untuk virtual misalnya besok katakanlah kendala ada sinyalnya Ya. Rugi untuk peserta. iya karena ada hasilnya mati nih gangguan kan nggak bisa mengikuti setiap menit Iya. Nah, ini kegiatan ini peserta membayar fee ataupun semuanya dari kuartir apapun gimana? Apapun konsum gimana kan? alhamdulillah untuk para pendalami kami tidak Umur biaya. semuanya untuk kegiatan ini Emang untuk biaya kegiatan ini memang berapa Pak? kalau yang di Gelang Ajar kemarin sampai ke 100.000 per peserta. Kalau secara virtual virtual ini tidak dipunyi biaya sama sekali. tidak Suara. Oh, 150 sekarang 150 bayar ini ya kayak Ya. apa? Terbuka untuk kayak gimana? Iya. Juga pernah kegiatannya seperti itu lebih bagus Iya langsung berarti memang. kalau kan ada Nah untuk kedepannya apakah peserta ini ada RTL-nya ke depan setelah mengikuti gelang ajar ini? Biasanya kan kalau di KMT kan RTL-nya ini biasanya. Kalau di gelang ajar ada RTL? kalau di Gelang Ajar mungkin nanti ada Ada. untuk jadi istilahnya Tindak lanjut ke depannya. di pangkalan ini apa tidak pesertaan aja Sedikit lagi Kak ya untuk kegiatan di Pramuka masa pandemi ini khususnya di Kuartir Ranting Mandolang apa saja? Soalnya namanya pandemi kan dari bulan Maret sampai sekarang sudah sekitar bulanan. Nah, kan efektif tidak apa semuanya bagaimana? Jaga Pramuka di Mandolang. untuk di Muara Mandolang memang kegiatan pramuka dengan adanya COVID-19 sehingga banyak Mati kutu ya kayak? ya itu kenapa masalah Iya. kegiatan di kuartal dan di
orang 2 orang untuk mengikuti di tingkat selanjutnya Pak ya. Siapa yang kemarin kita kirimkan di cara pemandian jenazah. Pemandian jenazah Sudah dari beberapa mengirimkan mengirim 3 orang. bisa sekali kita yang Amin amin. semoga orang ini populasi di masyarakat ya bisa melakukan cara pemandian mayat. Kak, ini sedikit ngobrol-ngobrol tentang kakak. Kakak asli orang mana? Asli. Kalau asli itu dari Jawa. Dari Jawa. Di Kabupaten Banyumas. Banyumas, Jawa. Berarti hijrah ke Mandalawangi ke Pandeglang. Mandalawangi tahun 1984 bulan April. Secara di sini berarti udah berapa tahun? Kak? Ya berarti di sini sudah 36 36 Ya, tahun. Oh jadi dari Jawa melidupnya selama 3 tahun. Nah di sini selama 30 tahun aktif di Pramuka itu dari mulai apakah 1 tahun langsung, apakah 2 tahun atau 3 tahun? Kalau dari Pramuka saya langsung Oh ngomongin PMP. Oh SPG ya Sumaya. Untuk APD ya? Kursus apa B-nya apa Pak? Kursus bimbingan besar. Oh, bimbingan dasar. Sekarang KMD. Nah, untuk kakak khususnya apa aja sih pengalaman di kegiatan kepramukaan sampai 30 tahun masih berseragam coklat apa sih pengalaman yang enak apa utamanya yang pertama adalah dari senang ya walaupun di dalam pramuka itu banyak juga sosial mengikuti para yang adalah pramuka adalah ya terus untuk pengalaman apa sih di kegiatan pramuka sehingga hobi banget kalau pengalaman sebenarnya banyak sekali pengalaman dari mulai kegiatan KML KML di acara yang oh iya walaupun ya seperti ini iya tapi senang alhamdulillah pakai baju coklat kalau tidak senang sudah dilepas senang berarti pramuka itu untuk sekarang mah tidak ada kata pensiunan nggak ada kan ada kalau pegawai negara pensiun ada pensiun segala macam pramuka tidak ada kami sampai dan dengar-dengar juga nih kak kakak jadi ketua keluaran itu kok bisa kenapa apakah dari jiwa kakak mempunyai kepemimpinan yang hebat dengar-dengar dengan dengar-dengar dari yang lain katanya kali ini sudah 2 periode ya kenapa kok masih bisa semangat di
biasanya kan untuk periode kedua main. Ini apa sih? Terus untuk jadi ketua lah, kepemimpinan di kegiatan. Sebenarnya pada jiwa kebetulan saja. Kebetulan. Teman-teman kerja di dalam warung senang memilih kerja sama-sama. Iya. Mungkin seperti itu. Kalau ada udah saya mungkin kebetulan. Iya. Mereka belajar selama kami masih sehat, selama mereka masih ayo sama-sama siap. Walaupun nanti kalau tidak menjadi kekeluaran pun, ya kalau mereka misalnya ingin kita bantuan, Siap. siap. Sangat bagus. Wih, bagus. Minta terakhir Pak, sedikit wejangan untuk khususnya di Kuartir Ranting Mandalawangi dari adik siaga, penggalang, penegak, bahkan yang guru, bahkan jadi pembina. Apa sih himbauan kakak untuk inilah amanat, semoga aja kedepannya seperti apa nih, khususnya di Kuartir Ranting Mandalawangi. Menurut kakak gimana? Jadi untuk para pembina, pramuka, kita sudah ayolah kita bersama-sama berlibat untuk kemerdekaan Dimanapun. memajukan adik-adik kita, adik-adik siaga, penggalang, Iya, nggak ada. Tanpa pamrih. Amin ya Allah. Oke, itu saja yang Bapak, terima kasih semuanya sedikit memberi motivasi kepada adik-adik tentang gelang ajar, motivasi ke depannya. Jangan lupa like dan subscribe di channel kita. Bapak, haturun Bapak. Salam pramuka Bapak. Tentang gelang ajar virtual tingkat Kuartir cabang Palembang. Untuk sekarang ini kita sedikit berbincang-bincang dengan kakak siapa? Kakak Kau dari mana Pak? Dari SMK Nurul. Dia sosok seorang pembina yang ikut serta di kegiatan gelang ajar ini. Nah, untuk sekarang ini kami dari KPK Sumut mau berbincang-bincang apa saja yang dilakukan dari setelah itu aja. Oke, kakak dengan Kak itu kau pun di pembina SMK 8 Putri ya? Iya. Putri. Di sini kegiatannya apa sih dari kemarin sampai sekarang? Apa aja? Maka di sini alhamdulillah sudah diundang di acara gelang ajar mulai dari kemarin awal pembukaan. Ini kakak sangat senang merespon kembali. Selanjutnya maka mungkin belum merasa puas karena materinya juga belum semuanya tersampaikan, tapi dari pengalaman dari segi pengalaman sangat senang sekali mengikuti gelang ajar untuk secara virtual. Tapi seingat kakak juga pernah pengalaman di virtual juga kita live streaming tentang ulang tahun kegiatan pramuka? Iya. Oh gitu. Agustus kemarin. Ya, gue secara pribadi melalui live streaming juga, alhamdulillah gitu. Ikut sedikit memberi komentar bagaimana Pandeglang itu dengan kepramukaannya, kekuatan khususnya di Mandalawangi. Kak, dari kemarin sampai sekarang apa sih yang sedikit-sedikit ilmu dari kegiatan gelang ajar? Menurut kakak nih, Iya. khususnya buat diri kakak ataupun buat semuanya, menurut kakak kayak gimana? Mengambil dari pengalaman
secara gelang anyar ini ilmu-ilmu yang kakak ambil gitu ya adalah ya. nyangkut gitu Iya. ya. Oh, berarti pramukaan di Mandalawangi ini atau pola di Mandalawangi ini seperti ini. Contoh kepramukaannya berarti seperti ini. Jadi intinya dari kemarin ada lah ya Ada. masuk ya masuk. Ya. Baru semangat setelah jadi pembina benar khususnya di sekolah SMK Negeri Pandeglang tepatnya di Mandalawangi. Ya. Gimana sih maksudnya? Apakah ibu siap dan Yes. apa nggak siap? Apakah kayak Senang juga sih, senangnya dari masa SMP ya, kalau lihat dari awalnya gitu ya. Oh, iya. SMP, tingkat SMP, tingkat SMA, dari pengalaman pribadi sih pun ada sedikit di situ ya. Kebetulan waktu SMA juga pernah di Bantara, sana gitu kan, dulu Oh. makan pakai selempang deh. Iya. Ya, makan-makannya, Iya. ini berarti merasa bangga. Tapi dengan istilahnya pertamanya usia juga, dengan ibu selaku misalnya ibu kan bukan pembina juga ya, Iya. ibu selaku guru juga di SMP Negeri Pandeglang. Jadi bangkit kembali deh Bangkit gitu. kembali? Asa, oh, Jiwa. iya, jiwa ke apa ya? jiwa mudanya? Pemuda atau jiwa kosanya. Oh, jiwa apanya gitu ya di kepramukaan itu. Jadi pengen lebih menggali dan terus menggali ilmu kepramukaannya. Walaupun ya namanya usia kemarin kan lebih mengingat, tapi kan kalau di usia Sekarang ya senang gitu di pramukaan misalnya ada materi yang seperti ini gitu ya, atau apalagi dengan misalnya ada Garuda gitu. ada pramuka Garuda. Pramuka Garuda gitu kan. Pengen gitu ke arah sana. Sampai dengan mungkin dengan misalnya mau mengikuti seperti ini gitu ya. Ya mudah-mudahan lah sedikit demi sedikit gitu ya. Akan terus mencari ilmu yang dari dalam satu pramukaan untuk mengembangkan gitu ya di SMK Pandeglang. oke lah. Oke, kalau gitu pengalaman apa aja sih di bidang kepramukaan ini? Pengalaman yang lebih menonjol atau enak? Masih kegiatan apa khususnya pramuka di SMK Pandeglang? Lockdown apa gimana nih? Kalau itu ya tipsnya dengan adanya melalui Dari tetap berjalan tetap berjalan. Jadi kami pada saat ini sedang mengadakan pemilihan ketua DA Ketua masa bakti 2020 sampai 2021. itu melalui hari. Itu gimana caranya kan? Oh, ya caranya ya anak-anak itu membuat visi dan misi, terus foto, terus bagaimana dia sebagai calon ketua DA itu visi-misinya tersampaikan melalui jaring tersebut. Terus berarti itu pemilihan tersebut tidak efektif ya kayak? Gimana? Ada yang emang nggak kondusif juga ya, kayak nggak kondusif juga. Tapi bagaimana caranya atau berusahanya kami selaku para pembina menarik minat atau bakat anak-anak ya, walaupun masa pandemi ini jangan sampai tidur sendiri. Yang disebut dengan corona ini kan sangat mengganggu gitu ya. Bukan mengganggu. Sangat mengganggu. Terus anak-anak pun kayaknya dibuat malas dengan adanya pandemi seperti ini. Tapi ya, kami berusaha terus dan anak-anak supaya terus semangat ya dalam hal kepramukaan. Ya, kalau ini kan ya alhamdulillah gitu. Sekarang juga lagi dari untuk pemilihan ketua DA. Pemilihan ketua. Jadi masa-masa senyum normal juga kembali ya Bu ya. Oh gitu. Nah sekarang mau tanya nih, khususnya ibu ketika menjabat dari pembina di SMK 8 khususnya, itu kegiatan kepramukaannya apakah lebih sedikit motivasi untuk memajukan, apakah dari yang sebelumnya harusnya kayak gimana? Terus kan sekarang kan pramuka itu kepramukaan sekarang itu wajib kan? Ya, wajib diikuti. Nah, apakah di sekolah khususnya SMK lah, di SMK 8 itu ada apa enggak sih? Itu ada bakatnya ada enggak sih? Ada, alhamdulillah ada kayak ya. Dari pengalaman itu sebenarnya tinggal kitanya yang bergerak. Kita yang berarti dari seorang atasan ya, Iya. dari pembina. Dari pembina maupun dari magusnya gitu ya. Misalnya ada daya dukungnya. Ada daya. Iya, misalnya anak
kembali lagi kalau kita kembali ke masa pandemi ya mungkin kita secara luring gitu ya makanya kembali lagi ke daring lagi bagaimana tadi anak-anak itu jangan sampai terputus atau ada misalkan rasa silaturahmi itu melalui karena pramuka itu kan harus atau wajib di kurikulum pun ada masa baktinya atau misalkan materi-materi yang disampaikan ya mengacu pada kurikulum. Jadi kelas 10, 11, 12 itu wajib. Cuma kalau untuk kelas 12 kalau misalkan di akhir-akhir mau di ujian ya paling di paling ya dukungan semangat kepada adik-adiknya. Iya, Pak. Nah, sekarang baru 2 hari efektif nggak sih Bu gelar ajar secara virtual? Kayaknya nggak efektif juga sih. Karena ya mungkin dari pengaruh sinyal juga. Atau dari materi yang terapkan gitu kan ya. Terus walaupun kita misalkan ya tadi juga sempat ibu mengerjakan soal gitu ya. Di tes itu ya. Cuma ya itu katanya untuk besoknya. Kenapa soal itu kadang dikasihnya sekarang? Karena bingung ya? Bingung ya. Mungkin ya udah kerjakan aja mungkin masih begitu aturannya atau prosedurnya dari sana. Kalau ada kata efektif ya nggak efektif juga. Tapi lah misalnya kita kembali lagi mungkin dengan keadaan seperti ini ya bagaimana kita bisa ada berikan yang terbaik. Pertanyaan terakhir Bu, minta kesan dan kesan dong untuk para peserta Bilang Ajar khususnya se-Kuarcap Pandeglang, Kuarcap, teman-teman di Kuarcap, bahkan teman-teman yang ada di Kuarcap di Bandung. Kesannya untuk kegiatan ini kesan ke depannya Mandalawangi khususnya di Kuaran Mandalawangi. Saya berharap saya selaku pembina SMK Pandeglang mudah-mudahan kepramukaan di Kuaran Mandalawangi itu lebih maju lagi, lebih lancar jaya lagi gitu ya. Apa ya, lebih rasa silaturahmi itu lebih terikat lagi. Ya sampai terus hanya sampai di sini. Kalau misalkan selesai dengan 2 hari ke depan, selesai dengan grup yang ada misalnya ya udah selesai. Tanpa respon apa yang lanjutkan biar nanti gitu ya Kuaran Pandeglang pun melihat dan menilai oh daerah Mandalawangi itu Kuaran Mandalawangi itu pengen ada gitu ya semangat. Yang penting kita bagaimana cara mengarahkannya dari sana dan dari sini. Ya. Nah, sampai kita apa ya? Kalau kata Sundanya kayak kucing gitu ya. Dibentuk cicing. Iya, ya sampai kita udah dibentuk kayaknya ya nggak ada keberlanjutan atau nggak ada tindak lanjutnya. Mudah-mudahan kakak berharap ya orang di mana itu lebih dan harus lawan. Itu aja. Kalau kesannya ya sangat berkesan juga walaupun dalam keadaan seperti ini ya. Ada COVID Dengan kondisi seperti ini yang mungkin dengan misalnya apa ya kalau dikatakan apa ya kalau kata sekolah mah ini walaupun ini hanya karena dadakan di rumah penting misalnya ya sangat berkesan ya saling mengenal antar siaga penggalan dan penegak ya rasa silaturahmi misalnya ada di antara orang Mandalawangi saling mengenal ya saling melengkapi. Oke, terima kasih Ibu sebelumnya jadi apa ya sedikit bermotivasi untuk kedepannya. Terima kasih juga, semoga semangat 2 hari ke depannya kamu diberi kesehatan, semoga pandemi COVID sudah berakhir, kegiatan pramuka tetap berjalan. Itu aja. Terima kasih kakak. Kembali ke kita. Terima kasih untuk sebelumnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi ke KPK Super Channel. Hari ini kita masih mengikuti kegiatan Bilang Ajar virtual tingkat Kuarcap Cabang Pandeglang khususnya di Kuartiran Mandalawangi. Nah,
bersama itu di sini ada Kak Adi sebagai peserta. Selamat siang. Ya. Kak Adi tetap semangat. Semangat. Meskipun ada Kan. Oke, di kegiatan ini untuk 3 hari kebelakang itu seperti apa sih kegiatan di Gelang Ajar ini? Khususnya di Kuartir Ranting lah. Apa sih materinya? Pertama sih untuk kegiatan Gelang Ajar ini kan saya sudah berapa kali ikutan ya kayak Mantap juga ya, sih. sebelum yang kita ini kan kadang kita Gelang Ajarnya adanya di Pujang atau Itunya di ini ya, di lapangan, iya, outdoor, belum pernah pakai ini. iya. Baru kali ini. Iya. Oh, Kak Adi ini sebenarnya peserta dari apa nih? Apakah Pangkalan? Apakah dari kok bisa masuk peserta tersebut? Kalau saya peserta selundupan. Berarti rombongan ya? Atau orang-orang di rombongan liar? Kebetulan tadinya untuk Pangkalan saya, Pangkalan Pandeglang itu aja itu satu. Nah kebetulan orang yang lain itu banyak jatah. Jadi nggak pada Ikuti. makanya kata pimpinan dari Kuarang apabila masih ada yang ingin mengikuti berminat silakan katanya begitu gratis gitu. Oh gitu. Berarti kakak ini peserta dari Gelang Ajarnya Gelang Ajar apa nih? Apakah dari penegak? Penegak. Masya Allah. Tapi benar. Kemarin di Penggalang. Kenapa itu? Kok bisa sekarang jadi penegak? Saya ceritanya dari mana nih? Gimana? Coba. Dari Penggalang ke penegak. Memang saya kalau untuk sehari-hari itu ada dua. Yang pertama itu saya adalah pembina Penggalang. Pembina Penggalang di SMP. SMP tahu. SMP 3 Mandalwa. Yang keduanya? Yang kedua itu kebetulan saya ditunjuk minta bantuan menjadi pembina di SMP 8. Oh, berarti PB ya, pembantu pembina di SMP. Pembantu. Enggak juga lah ini. Tapi biasanya ada Penggalang sama Penggalang itu bagaimana tuh ininya? Kan kalau di Penggalang kan berbeda nih, Ya. di penegak pun berbeda. Bagaimana tuh? Siklenya, strategi atau metodenya? Metode di Penggalang sama penegak jelas untuk di lapangan ya kita nggak bisa memasukkan metode kepramukaan untuk tingkat Penggalang penegak. Cuma di sana saya karena backgroundnya itu Penggalang. Kadang suka terselip itu sedikit ilmu penggalangannya di penegak. Cuma ya acuan saya sih kembali lagi ya untuk di sistem kepramukaan itu kan yang model pramukaannya ada sistem reguler. Saya lebih cenderung ke pembelajaran SKW-nya kalau SKW. Nah, kembali ke Gelang Ajar. Nah, di sini satu hari 2 hari kemarin, itu apa aja sih yang khususnya di virtual lah, karena kan berbeda di lapangan. Sama saja sebetulnya, cuma ketika di virtual ini untuk Gelang Ajar itu karena saya sudah kalau di omongin hatam sih nggak sih? Kan suka lupa lagi. Apa? Virtual nih bagus. Iya. Ya, materinya juga nggak jauh beda sama yang kemarin sebetulnya kayak di lapangan. Cuma ya kendalanya kan yang pertama sinyal. Terus sekarang kan masa pandemi ini kita bingung ya. Iya. Untuk melakukan pertemuan sulit untuk ya seperti ini saja untuk paket saja agak kesulitan gitu kan sebetulnya. Paket apa? Paket rock. Paket data gitu. Paket data. Oh iya. Oh gitu. Tapi Gelang Ajar ini hampir sama seperti KMD atau bukan?
Beda. Beda. Di kursus mayor dasar itu pembelajarannya lebih terpusat ke pembinaan kita, bagaimana nanti kita menjadi seorang pembina yang baik, yang berkarakter gitu di sekolah. Itu kalau di AMD. Ya, jadi kita diasah agar menjadi seorang pembina yang bagus. Kalau di belajar malah lebih ke pendidikan pembinanya tersebut. Jadi materi-materi yang diberikan itu gimana caranya takutnya gitu. Di belajar ini kan untuk mengasah para pembina untuk lebih memahami konsep pembelajaran di lapangan. Ya seperti itu saja sih kalau menurut saya Mas. Jadi Kalau agak jauh gitu sama KMD. kalau belakangan seperti apa? Yang pernah kakak kalau biasanya di lapangan, untuk kegiatan luar seperti apa? Perbedaannya apanya? Belang ajar Kalau materi hampir sama dengan KMD. materi sama. Kalau belang ajarnya Kalau belang ajarnya itu bedanya apa ya, saya nggak bingung. kok bingung juga. Iya. Soalnya Jadi gimana? lebih cenderung ke karakteristik saya kalau di belang ajar. Oh, hampir setara karakter kalau kita mah pestanya para pembina ya. Kan kadang karang pemikiran itu suka diselipkan di diskusi atau sekedar apa gitu ya, setelah pestanya gitu. Oh gitu. Oke. Minta sedikit dong kak masalah ini kakak dulu hobi nggak sih kegiatan pramuka? Enggak. Kenapa kok bisa? Pernah ngedenger kan almarhum aku itu ya, almarhum ayah gitu. Almarhum Kak Adi. Dulu kan hobi sampai dia pernah jadi kaktus di kantor. Iya, saya tahunya kemarin-kemarin. Almarhum Kak Kecece. Sari. Nah biasanya tuh meskipun sekarang posisinya apa ya katanya nggak hobi, kok sekarang kenapa bisa hobi? Sampai Gereng gereng bisa nyampe 4 jam nih Kak. Oh, enggak apa-apa. Oh, enggak. Dulu nggak suka sih pakai baju kayak gini. Terus pokoknya yang berbau-bau pramuka saya nggak suka. Soalnya dulu ketika melihat ayah saya, sosok ayah saya itu ketika dari kecil sampai gede itu jarang di rumah. Jarang di rumah. Ya, karena apa? Karena pramuka. Keluar masuk rumah. Saya nggak suka. Nggak suka gua. Makanya saya buat apa sih pramuka gitu? Buat apa? Ngelihat ayah saya juga sering dari rumah pramuka gitu. Nah, itu sebelum mengenal ya. Sebelum mengenal. Nah, tapi tiap dari kecil sampai beranjak dewasa emang bapak gitu, saya sebut aja bapak ya. Bapak tuh sering menyuguhkan ketika ngobrol atau kenapa, sering dikaitkan. Saya kadang dikenalin sama teman-temannya di pramuka, Kak Cepi, Kak Dul, gitu. Uri yang paling sering gitu. Yang paling sering. Gitu sampai kalau kemana-mana tuh suka ngajak. Dikenalin sama anak-anak BKC. Saya nggak suka. Kalau nggak sih oke. Kalau untuk ke pramuka no. Tapi sekarang kenapa kok bisa? Kebalikan. Awalnya 2012 itu saya punya mabibus namanya Bu Jino. Kenapa ya? Bu Jino itu pas waktu tahun itu Di Penggalang di mana? Penggalang. Di Penggalang. Di SMP 3 kali ya? Betul. Di Penggalang. Itu pembina pramuka nggak ada selama 2 tahun. Wah. Iya, dari 2010 sampai 2011. 2007 berarti 2 tahun ya? 2 tahun tidak ada pembina. Pelatih ada. Ada. Iya, alumni. Biasa. Saya nggak peduli waktu itu, biarin aja. Nah, waktu rapat ditunjuk. Pak Adi katanya, mau tidak mau harus diantar ke pramuka. Mau. Waduh, gimana ini? Akhirnya saya tolak. Besoknya saya dipanggil lagi. Ya, karena beliau pimpinan saya. Oh, tidak mau kali ya? Tidak mau namanya juga ini ya. Iya. Ya namanya bawahan ya. Salah. Terpaksa ya. Terpaksa jadi pembina. 1 tahun berjalan, saya dipanggil musran itu waktu itu. Waktu pemilihan
kali kalau nggak salah. Yang sekarang jadi ketua koran. Betul. Nah itu awal mula saya Mengikuti hobi ya mulai. bukan mengikuti kegiatan pramuka koran. Koran apa tuh? Itu musrah. Musrah. Pertama kali itu. Pertama kali. Ya Allah. Pertama kali masih, aduh harus gimana? Mesti, aduh, pokoknya campur aduk. Yang orang tahu kan ketika melihat sosok saya, oh katanya bapaknya Mbak Pramuka, Bapaknya Bapak. pasti anaknya lebih jago, Lebih jago. pikiran orang. Memang rata semua kan. Makanya saya sedikit-sedikit baca kalau logbook ya, logbook bapak saya ada di perpustakaan. Saya baca-baca kegiatan beliau dari sehari-hari, kegiatan bukan sehari-hari sih, ketika ada kegiatan beliau suka nulis-nulis gitu. Saya baca-baca, terus buku pramukanya juga lumayan banyak. Ya karena Saya kebetulan hobinya itu baca. Iya kebetulan saya baca-baca. Agak lumayan ada tuh sedikit siaran hati itu buat suka gitu. Yang membuat saya itu jatuh cinta ke pramuka itu gara-gara ada apa ya? Kalau nggak salah LT ya, LT buat LT itu kalau tingkat kuartir ya. Iya. Tingkat di kecamatan kalau dulu ya. Dari situ mulai tumbuh. Anak saya malah dapet gitu. Akhirnya kan ke tingkat kabupaten, saya mikirnya gitu. Kalau ke tingkat kabupaten pasti teman-teman bapak saya banyak tuh di sana. Bahaya nih kata saya kalau saya nggak bisa menguasai ilmu kepramukaan. Akhirnya di rumah ya saya kupas buka YouTube latihan. Jadi intinya makin kesini Kak Adi ini otodidak belajar sendiri. Sebagian besar ya, 80% dari rekan-rekan pramuka Padawangi juga banyak yang mensupport. Ya termasuk kayak Woki sebetulnya. Iyalah, mensupportnya untuk ya seperti apa nanti ke depannya. Nah, misalnya lagi nih, waktu ketika Kak Adi itu pramuka itu waktu masa-masa sekarang SMP, SD atau yang dibandingkan menurut Kakak perbedaannya jauh apa perubahannya lebih jauh? Zaman saya dulu tuh. Iya, zaman Kakak sekitar bulan Dulu saya aktif. sekarang enggak. Saya nggak suka pramuka itu pas zaman SMA. Iya. SMA kuliah. Gara-gara kenapa biasanya ada sebab? Sebabnya Nggak dibawa sih sebetulnya kalau ada lomba ada apa. oh berarti nggak ikut berpartisipasi kalau di kegiatan? Iya. Kebetulan kalau pas kecil sih sering pas SD. Lebih enak dulu sih daripada sekarang. Enaknya kenapa? Dulu tuh anak-anak peserta didik itu nggak manja kayak sekarang. Nggak manja. Kami kalau mau makan tuh masak. Masih seperti biasa ya? Masak Untuk sekarang? jalan-jalan nggak ada tuh yang namanya para pembina masakin terus nongkrongin terus-terusan nggak ada dilepas paling nongkrong masih hidup Gitu ya? Kalau sekarang? aduh baru diketusin ke air Berarti beda. kita mau di bahasa kalau disiksa terlalu ekstrim ya Kejam lah. Apa? ya di Treating ya? di treatment buat bising tapi kuat dulu daripada sekarang. Tema yang sekarang beda ya? Iya, karena sering dibacakan. Kalau dulu kami dipaksa untuk mandi sesuai dengan ya Ini ya, asas itu pramuka. berdoa. Iya. Nah, kembali sekarang ke gelang ajar. Apakah ketika di kegiatannya kalau di gelang ajar? Pokoknya sama ini 3 kali. Oke, untuk yang sekarang ini masa pandemi begitu,
di masing-masing Bunda Kudus tempat atau di masing-masing pahala itu kegiatan pramuka masih terus berjalan apakah tidak? Apalagi untuk kan di pramuka kan ada komes, Oh iya, rotanya seperti apa? Supaya untuk khususnya di pandemi ini nih, gimana tuh? Kalau sekarang ya? Ya sekarang. Sekarang tuh kalau teman-teman saya, ini berbicara teman-teman saya dulu. Teman-teman saya itu semuanya 100% Lockdown berarti ya lockdown betul. Pramukanya pramuka lockdown. Jadi berhenti sama sekali. Berarti Bukan berhenti jangan pindah, tapi sementara tidak ada kegiatan pramuka. kegiatan pramuka. Kalau saya dengan anak didik saya itu selalu mengikuti proses daring dari kemana. Oh daring, mengikuti juga. Mengikuti. Tapi untuk peserta didik itu seperti kayak gimana? Di masing-masing sekolah atau di pangkalan gitu? Apakah mengikuti? Oh, mengikuti. Iya. Jadi kami punya grup WA. Sering. Kalau untuk masalah Sering-sering masih tetap jalan. masih. Jadi meskipun tidak ada pembelajaran di sekolah, tetap kita tuh supaya tidak putus Komunikasi. putus pembelajaran Gara-gara corona. Tetap masih sering. Kadang saya membuat video pembelajaran kepramukaan tentang teknik pioneering apa gitu ya. Saya kasih ke grup ada yang bisa dilihat, gunakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, japri saja atau lewat grup. Atau ketika ada seminar kemarin juga kan ada tuh yang Ayu Asadi tuh. Oh itu ya. Oh ya. Oh iya ada. Tapi itu mah di ini ya, di media. Media. Itu anak-anak kita saya dorong buat mengikuti itu. Tapi semua hampir mengikuti 90%. Iya, kebetulan anak-anak itu di masa itu betul sama fanatik ya kayak fanatik. saya. Itu yang di penegak, apa yang di penegak? Dua-duanya. Dua-duanya. Semua mengikuti. Nah, kembali ke gelang ajar. Oke. Gelang ajar ini kan selama 3 hari merasanya dituntut apa lah? Kalau kasarnya memperbaiki tugas. Nah, untuk kedepannya kata di masing-masing pahlawan apa sebelum metodenya menyampaikan gelang ajar itu? Maksudnya? Gini kan, step by step semua. Ada 3 RTL di sini di gelang ajar. Pasti ada. Pasti ada. Salah satunya apa? Saya orangnya sering ngomong. Oh, Nah, karena gelang ajar ini suka ingat ternyata materi yang seharusnya kebetulan nih tadi ada materi dari kami ya tentang metode itu tadi tuh kayak gini nih cara menghadapi pas ya pas kembali di ambalan itu harus gimana ya saya tahu sebetulnya lupa makanya orang baca ini. Cuma lupa betul lupa kalau saya lupa kan siapa ya boleh Jadi kan ini ketika gelang ajar di sini RTL-nya berarti untuk tindak lanjut di sekolah dalam dan tindakan berbeda. pas awal untuk kita sama seluruh golongan sama materi mau itu penegak sama penggalang itu agak hampir sama cuma penegak itu di konteks biasanya. Oke nih, gelang ajar di kuartir ranting menurut kakak di masing-masing ranting lebih efektif. Enggak. Kenapa kak?
cuaca tidak mendukung. Oh, cuaca paket. Berarti cuaca ada dua nih ya. Cuaca paket, cuaca tidak mendukung. Oh, semuanya. terus kadang medianya ya Media. handphone ya saya HP-nya HP kentang kadang KDU suka nanya kok KD keluar masuk saya sering nge-SK padahal bukan paketnya yang limit. Itu posisi lagi mengikuti materi. Iya. Bukan disengaja. Keluar sendiri. Ya, banyak kan HP saya. Nah, berarti intinya untuk kedepannya mah ya semoga aja kan ini mah wabah penyakit ini COVID ya, sudah selesai baru khususnya di masa-masa Kuaran dan juga di masa Kuaran. Kita mau nih pengen tahu warti-warti Mandalawangi untuk pelabuhan kayak gimana sih? Sejauh ini menurut kakak? Kan nih Jujur apa bohong nih? ya gimana jadi gimana kan kayak gimana bareng ikuti kegiatan efektif Kalau di kegiatan kita barengan. Tapi kalau untuk prestasi ya, prestasi kita jalan normal. harusnya kayak gimana Kalau saya sih, ini jadi yang pertama kasih kopi saya sering mengadakan karya karya gelang aja tidak khawatir. pasti Jadi gini kalau di gimana tahun membina, Bina tahun depannya ojek. ojek gimana mas istilah ojek Bukan ojek di iya jalan. tapi istilah ojeknya apa sih Pindah haluan. pindah haluan oh begitu Karena di pramuka kan kita ya satu ya berarti harus ikhlas. ikhlas betul nah untuk apa seperti itu satu tahun nanti untuk Adi nih maksudnya untuk ojek juga Kalau ojek iya. kalau ojek iya sambil Cuma kalau untuk berhenti di pramuka tidak. enggak bakal bisa Itu tadi saya udah kalah ke pramuka. Pakai baju ini aja udah kayak keren. paling keren Bagi saya. oh boleh Kalau orang yang nggak suka pramuka orang. Iya gitu. dari hobi ya hobi Kita mau di sini. Kalau kata KL nih kalau berarti pisang gitu ya. Susah. oh berarti turun temurun nggak ya Ya bisa jadi seperti itu. terakhir kita kesan dan kesan untuk di kegiatan Gelang Ajar Kultura khususnya jadi Mandalawangi buat teman-teman yang ada kesan-kesannya Kalau saya sih melihatnya, ya bagusnya sekarang ketika warga ranting itu bisa merangkul lebih banyak para peminat untuk mengikuti Gelang Ajar. Biasanya kan cuma beberapa orang sekali Gelang Ajar yang sebetulnya sebelum virtual ini kan membutuhkan jasa MD minimal. Oh iya. Sama yang lainnya lah. Nah, di Mandalawangi kan baru 30% ya yang memenuhi syarat. Dan 20%-nya kan pembina dadakan tadi seperti saya yang pembina paksaan iya dipaksa untuk membina gitu di pangkalan masing-masing. akhirnya Ya mudah-mudahan seperti saya sih. amin Nah, terus untuk jamuan kuaran ini itu sebenarnya memuaskan bagi saya ya, bagi saya. Kerwan. Kedepannya sih saya kadang-kadang pengennya gitu. Pengennya terus belajar bersama keluarga, ya sering mengadakan ya seperti ini. Bukan hanya belajar, apapun lebih diseringkan lagi. Ya saya nggak pengen pandeglang semua ya pandeglang itu khususnya untuk di pramukaan ini jangan sampai secara seremonial yang penting ada kegiatan
agenda tahunan itu harus ada saja. Saya pengennya tuh di Pandeglang tuh ya kita benar-benar ketika berkecimpung di pramuka ya terjun gitu. Jangan hanya beberapa orang yang ingin, ya tapi beberapa orang yang lainnya ya seperti itu. Ini contoh kecil, ya kecil. Curhat lagi nih. Nggak apa-apa. Siap. Paramabibus ya. Paramabibus. Saya nggak takut. Paramabibus depannya gitu. Itu 90%, nggak semua, 90% itu nggak ngerti pramuka. Nggak ngerti. Kenapa gara-gara? Yang nggak diajarin. Ya. Nah makanya saya minta ke Pusti, tolong mabibusnya dulu nih, yang dihelat. Jangan sampai nanti ketika ada pertemuan mabibus, bilang ini suruh pergi. Nah itu rata-rata di dunia. Nah itu makanya kata saya tadi, sebelum kita membentukkan sistem di bawah, betulin dulu sistem di atas. Lebih efisien di bawah. Jangan kayak saya, ya Amatiran. Jadi pemilu satu-satu ya, pemilu putri saya sudah meninggalkan tahun kemarin. Sampai sekarang belum ada yang pengennya sih ada. Amin. Cuma ya kendalanya banyak ya. Saya tidak bisa menyalahkan Iya. karena tidak tahu tadi kan. Iya. Menjelaskan juga ya kembali lagi. Iya. Nah, seperti itu saja. Jadi gelar ajar ini sangat bagus. Cuma kalau untuk virtual kurang bagus Karena banyak kendala ya. Iya, Apapun. lebih baik di lapangan lah. lebih banyak ke semua rata-rata banyak. Saya pengen tidur di tenda. Nah itu tidur di tenda. Kalau ini tidur di mana? Tidur di Ya pulang. Nggak asik lah. Tapi bentuknya pramuka itu pulang aja, kayak mitra, kayak bakti, semuanya kan enak. kembali. Betul. Banyak kok teman-teman saya juga kebetulan itu yang sekarang mereka ikutan semua lagi mengikuti sekarang mengikuti. Jadi ya Tadi nggak bisa bohong. betul. Nggak bisa bohong. Mengikuti meskipun selundupan banyak. Kata kayak. Nah itu gitu sih. Ya. Kadang-kadang Nah, justru ini gelang ajar khususnya apa ya? Kasarnya ini apa ya? Curhatan. betul. Gelang ajar. Cuma tugasnya udah lama aja. Oh gitu, untuk kartel ini ya? Iya. Lumayan ya. Ya cuman bisa sih. Siap. Harus bisa. Oke Kang, itu aja. Terima kasih dong Kak Adi buat sedikit apa ya pesan dan teman-teman khususnya yang mengikuti gelang ajar virtual tingkat waktu tahun tahun 2020. Ya mudah-mudahan KPK juga tetap eksis. Oke Kak, terima Oke. kasih. Oke. Oke, 1, 2, 3. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buku Darmangan dalam kepentingan Salam Pramuka. Bertemu lagi dengan kita KPK Super Channel, sedikit berbincang-bincang dengan Kak Samsul Bari, yaitu peserta gelang ajar kuartir cabang Pandeglang tahun 2020, khususnya di kuartir ranting Mandalwangi. Oke. Selamat sore menjelang malam. Masih semangat? Semangat masih. Oke. Kak Samsul ini udah berapa hari mengikuti kegiatan gelang ajar? Alhamdulillah dari pertama pertemuan hari Selasa sampai sekarang itu 3 hari. 3 hari. Iya, 3 hari. Gimana tuh rasanya Kak? Kegiatan gelang ajar ini khususnya di kuartir ranting lah. Kuartir Mandalwangi ya. Iya. Alhamdulillah ketika saya masuk ke gelang ajar, ya mengikuti gelang ajar virtual sedikit mengesahkan karena di sini juga banyak ilmunya, banyak faedahnya. Oh, faedahnya. Iya, alhamdulillah lagi. Kak Samsul ini peserta dari kayak gimana sih Kak? Apakah disuruh? Apakah dari
sekolah ataupun perwakilan dari apa gitu di untuk kegiatan gelang ajar ini? Ini perwakilan dari Pangkalan. Pangkalan? Iya, Pangkalan. Pangkalan aja kak? Bukan. Pangkalan apa kak? Pangkalan sekolahnya. Oh, sekolahnya? Iya. Pasti gugus depan? Gugus depan. Oh, dari? Saya pangkalan dari SDN Pari 2. Oh, berarti kakak ini seorang pembina? Kalau pembina bukan sih, bukan. Iya, bukan pembina. Tapi cuma apa nih? Sudah pelatih. Pelatih? Iya, membimbing mereka. Gitu. Bimbing mereka, berarti apa ya, masih pembina pembantu ya? Iya, pembantu pembina. Iya, kayak gitu. Tapi ininya mengikuti apa ini? Belajar apa? Penggalang apa siaga apa menegak? Mengikuti siaga. Siaga? Iya. Gimana tuh siaga? Nyanyi mulu kak? Nyanyi terus. Nyanyi terus? Iya. Main-main? Main-main ya kayak Oh. gitu. Main-main. Udah membina di SD Pari 2 udah berapa tahun? Sebelumnya saya ngabdi di Alia. Oh, di Alia? Iya, ini Alia Pari Jampang. Saya udah 1 tahun. Saya pindah sekarang ke SD. Kenapa kok ke SD kan jauh tuh? Alia kan penegak. Nah, kayak gitu jauh Kalau banget. kalau SD kan ya masih unyu-unyu kan. Iya. Gimana tuh kak? Belajarnya tuh kayak gimana itu? Nah, karena pertama saya masuk ke Alia, kata saya di Alia itu banyak pelatih-pelatih. Karena di SDN Pari 2 tidak ada, Nggak ada. saya diambil ke SDN Pari 2 untuk mengikuti mempelajari atau mengasih materi ke siaga. Iya, karena kenapa? Saya juga kesian melihat adik-adik saya tidak ada kegiatan di sekolahnya. Ya, karena dari itu saya dikit-dikit untuk mengembangkan pramuka siaga di sekolah itu, SDN Pari 2. Itu metode di siaga seperti apa? Kan beda tuh kan di penegak tuh. Iya, beda. Itu gimana tuh? Apakah kan penegak biasanya diskusi Iya. segala macam turun ke masyarakat. Kalau di Pari kan beda kan? Apakah sering nyanyi terus? Apakah kayak gimana tuh kan? Namanya kata-kata kan adik-adik kayak gimana sih katanya? Gimana tuh kan? Paling ada perbedaan antara dari Alia sampai SD. Saya ketika terjun ke SD, menurut saya Iya. Menurut Kak Samsul nih kata Iya. kan. Karena ketika kita masuk ngajar ke SD, karena SD itu tidak terfokus ke materi-materinya. Materi, ya? Iya, sedikit-sedikit kita masuk ke permainan-permainan. Permainan namanya posisinya. Iya, kayak gitu. Karena ketika kita masuk ke pembelajaran, ke materi, mungkin anak-anak SD itu mengerti. Karena di samping itu jenuh lah, gimana lah. Oh, gitu. iya. Iya, karena kita di samping itu sedikit-sedikit memberi permainan, yel-yel untuk adik-adiknya. Karena untuk kesenangan mereka. Ketika adik-adik senang, saya juga ikut senang. Iya, pasti Bahagia, lah. pasti. Iya. Namanya sama anak ya. Iya. Ini untuk di kegiatan gelang ajar virtual Namis dari beberapa hari kemarin, menurut kakak bagaimana sih di kegiatan gelang ajar ini apa saja di dalamnya isinya apa ininya apa, terus efisien enggak untuk gelang ajar ini secara virtual? Menurut kakak kayak gimana? Iya. Menurut saya sedikit mencermati gitu ya. Iya, coba. Hari pertama saya tidak mengerti gitu. Mengerti ya? Iya. Enggak sama sekali. Enggak. Sebelumnya udah pernah kan? Belum pernah. Iya, Ini baru pertama kali. Iya. Baru pertama saya mengikuti gelang ajar ini. Kata saya lihat, oh itu mah kayak nonton bersama gitu. Nonton bersama Iya. ya? Kirain saya kajian ini mereka gitu. Oh, Ternyata gitu. ini kalau ibaratkan kopdar gitu. Kopdar apa kopdar? Apa? Kopdar. Itu kayak gitu aja. Iya, oke gitu. Iya. Terus isinya materinya semua tentang apa sih? Di dalam kegiatan gelang ajar ini? Ada di sini kan ada 3 pangkalan nih, ada 3 tema. Yang pertama kan siaga, siaga, penggalang, ada penegak. penegak. Untuk 3 itu berbeda-beda materinya. Khususnya di siaga. Di kakak aja lah di siaga. Kakak kan saya siaga. Apa siaga? Siaga itu kan sebutan dari anggota anak pramuka usianya dari 7 tahun sampai 10 tahun. Iya, disebut itulah anggota pramuka siaga. Karena sesuai untuk merupakan untuk mengikuti perjuangan bangsa Indonesia. Oh, gitu. Itu disebut anggota pramuka siaga. Iya, kayak gitu. Materinya sedikit heboh. Sedikit heboh. Iya. Hebohnya kayak gimana, Kak? Karena materi itu banyak permainan Permainan nyanyi terus.
posisinya masih dari usia 7 sampai 10 ya? Iya, 10 tahun. Untuk yang penggalang sama yang penegak menurut kakak lihat itu seperti apa teman-teman di sini gitu kan? Kalau misalkan untuk penggalang penegak fokusnya ke materi. Materi aja. Terus ya. Kalau di kakak nyanyi, permainan. Nggak ada sedikit lah materi mah. Oh, gitu Cuma ya. Kita fokus ke iya. Jadi intinya masih agak penggalang penegak itu intinya sedikit beda level ya kan? Iya, beda. Beda level, materinya pun beda, segala macam pun beda. Iya. Nah, di peserta, kakak peserta ya? Iya, peserta. Peserta ini untuk kedepannya kakak mengaplikasinya bagaimana nanti untuk di SD tersebut atau di pangkalan kakak tersebut? Ada enggak masuk apa nih ya? Masukan dari kakak mengikuti kegiatan virtual ini masuk enggak untuk nanti di SD? Ada enggak ini? Materi-materinya, penerapannya. Ada enggak? Kak? Ada, sedikit ada. Baru ya. Apa aja yang pertama? Apa aja nih? Untuk saya mengetahui tadi lihat ada yang namanya ada materi gugus depan. Iya, administrasi ya. Iya itu sama satu lagi struktur organisasi. Iya sih memang tadi juga hari ini rata-rata itu ya bisa semua ya. Iya. Terus nih menurut kakak nih selama 3 hari ini efektif nggak kakak mengikuti Gelang Ajar ini secara kakak nonton, meeting Zoom atau virtual apa sih menurut kakak efektif nggak sih kakak? Bagi kakak nih sendiri nih, menurut kakak kayak gimana? Enak nggak sih kegiatan ini secara nonton aja gitu? Menurut saya tidak efektif. Tidak efektif ya? Kenapa kira-kiranya ya? Yakin tidak efektif? Kenapa ini? Kenapa? Karena dilihat dari pertama ya lumayan pertama banyak karena 2 hari ke sana ke sini lihatnya yang ada mah ada, yang tidak mah tidak. Berarti kehadiran nih kayaknya. Iya, tidak efektifnya kayak gitu. Kehadiran. Kalau menurut saya ada yang ngerjainnya di rumah. Iya, ada di sini. Kalau misalkan kita efektif ya di sini lah semuanya. Bareng iya, gitu ya. bareng. Gitu. Mau tidak ada materi kita bareng-bareng. Cuma ada yang di rumahnya, ada di mana. Oke, pengalaman ketika waktu kakak di kakak mulai aktif kegiatan pramuka dari mulai kapan kan? Mulai hobi gitu dari mulai kapan? Dimulainya dari zaman MTS saya. MTS hobi tuh ya? Sedikit menghobi. Iya. Nah untuk nih oke. Dari kegiatan maksudnya dari hobi ya sampai sekarang gitu. Menurut kakak pramuka di zaman kakak di waktu kakak di MTS dan zaman di sekarang itu sama tidak kan? Ada perbedaan nggak gitu? Zaman waktu kakak sama zaman waktu yang sekarang? Menurut kakak apa? Beda jauh. Iya, beda jauh. Karena waktu zaman saya ketika mengikuti pertama saya mengenai pramuka. Apa itu pramuka berkata? Pramuka itu ya semacam wadah. Iya, wadah apa aja. Nah, untuk di zaman sekarang beda. Apa yang membeda zaman waktu lalu sampai sekarang? Nah, kalau misalkan dilihat dari waktu zaman dulu banyak yang mengikuti kegiatan pramuka, hobi pramuka. Iya. Jadi sekarang kelihatan saya menurun. Antar sekolah ke sekolah menurun. Pramuka itu agak kendor. Iya, ketika dulu itu semangat banget. Rame. Iya, dari SMK-nya, dari SMP-nya rame banget pramuka itu. Nah, menurut kakak, kakak udah berapa tahun di haji? Bukan pengabdian membantu di SD udah berapa tahun? Paling 1 tahun. Nah, selama masa pandemi ini kan, pandemi COVID-19, kegiatan pramuka masih tetap jalan atau tetap minggu? Tidak. Kenapa kak? Ya karena kita mengikuti dari atas. Dari atas aja ya. Katanya tidak ada kegiatan-kegiatan yang lain. Oh gitu. Karena ya menurut kita juga mengikuti atas ya. Ya. Kalau misalkan tidak ada ya tidak ada. Ya. Tapi untuk di namanya peserta di SD udah punya grup apakah enggak untuk masih mengingatkan untuk kegiatan pramuka ada enggak? Grup sama masih ngobrol-ngobrol gitu. Ada enggak? Kalau sekarang enak tidak ada. Oh belum ada ya. Masalahnya SD SMP beda ya? Beda.
Kalau misalkan SD kan gimana orangnya sih ya? Iya sih, ya. Karena orang itu punya sifatnya masing-masing atau berbeda-beda. Maka dari itu ketika kita bilang ya anak kecil mah beda. Iya, beda susah ya. ngaturnya, iya. Susah ngatur. Susah ngatur. Sabar ya, ikhlas. Kayak gitu. Nah, terakhir Kak minta Iya. kesan dan pesannya untuk kegiatan bulan ajar ini, khususnya di Warga Ranting Mandalawangi, apa sih kesan dan pesannya? Saya ikut masuk ke gelar ajar virtual ini. Alhamdulillah ketika saya masuk ke sini banyak-banyak ilmu yang masuk ke saya. Karena banyak rekan, banyak guru-guru yang telah mengasih ilmu-ilmu atau informasi-informasi penting terhadap saya. Saya ketika masuk ke gelar ini, alhamdulillah saya dikit-dikit untuk materi agak bisa berkembang. Sedikit-sedikit Sedikit, dari yang nggak tahu dari iya, gitu ya. kayak gitu kan. Alhamdulillahnya gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Terus yang terakhir, Ya. pesan-pesan untuk khususnya Warga Ranting Mandalawangi kedepannya seperti apa? Buat khususnya buat Warga Ranting Mandalawangi untuk kedepannya tetap semangat ya, tetap menjalankan aktivitas-aktivitas yang lainnya, terutama untuk pramukanya kita Nah, itu. gerakan lagi kayak Yogi. Gerakan lagi ya? Iya, untuk supaya meningkat lagi. Meningkat lagi. Ya, untuk Warga Mandalawangi. Oke. Terima kasih Kakak ya. Sama-sama Kak Yogi. Punten yang ininya segala macam ya. Sama-sama. Itu aja. Terima kasih Kakak. Itu aja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat jago dan makan dan makan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan kita pada Kesebut Channel sedikit berbincang dengan para peserta gelar ajar virtual. Ini hari terakhir dari kegiatan belajar tingkat kuartir cabang Merdeka, khususnya di kuartir Ranting Mandalawangi. Salam from sore dengan nama siapa? Kak Eva Rahmawati. Eva peserta di golongan apa? Golongan siaga. Boleh ngobrol-ngobrol ya, sedikit tentang gelar ajar virtual. Untuk kegiatan gelar ajar virtual dari beberapa waktu lalu, menurut kakak efektif secara virtual biasanya tidak efektif. Semua berarti ya. Untuk dari beberapa materi tentang gelar ajar itu apa sih sebenarnya? Di dalamnya ada apa? Dasar-dasarnya aja. Seperti kayak gimana? Siaga, khususnya di siaga lah apa? Permainan bertingkahnya. Hanya itu aja. Ada merdeka rata-rata dan ada apa ya? Postes itu untuk apa sih itu? Untuk mengasah keterampilan ya. Maka ini sebenarnya sebagai guru apa sebagai apa nih? Guru depan apa? Depan. Guru depannya apa kan? Nah di sana untuk kegiatan kepramukaan di ini aktif nggak sih? Apalagi di masa pandemi ini. Sebelum pandemi kita aktif. Aktif. Kita aktif tiap hari. Serius sekali ya. Tapi sekarang pandemi kita sama sekali nggak ada pertemuan karena ya kita kami tidak boleh ada kumpul. Oh itu ya. Mungkin mudah-mudahan kedepannya setelah Khususnya biasanya untuk
kegiatan pramuka di siaga, untuk kegiatan siaga itu kan kakak di sekolah SD nih, itu materinya apa saja? Biasanya seperti apa? Di siaga tentang apa? Pancasila ya itu ya. Satya Dharma. Oh begitu aja. Nah, mengenai kembali ke kakak nih ya, kakak dulu pengalamannya yang lebih di perkampungan sehingga mampu pengen ikut ke gelang ajar pengalaman di perkampungan. Ya pengalamannya sih di perkampungan itu sedikit ya. Sedikit. Kok sedikit? Kenapa kan? Sedikit lah. Ada beberapa kali pertemuan ternyata pramuka itu senang gitu. Tenang. Kemarin bukannya dengar kakak ikut karang pamitraan kan? Nah itu siaga bukan? Siaga. Nah sedikit tentang karang pamitraan itu seperti apa? Ya karang pamitraan itu Perkumpulan. Pertemuan. Oh 2011. Oh, kita dimusuh. Ada perbedaan nggak karang pamitraan sama gelang ajar ini? Beda. Iya berdua. Tapi materinya sama nggak sama yang karang? Kalau misalkan sama Sama. ya Cobalah sedikit kesan dan pesan khususnya peserta, khususnya untuk warga di mana seperti apa? Bergabung. Pertanyaan terakhir, kesan apa ketika kakak mengikuti gelang ajar ini, khususnya di kwartir ini? Bertemu dengan teman-teman kembali, tukar pikiran, sharing. Berarti intinya mah di gelang ajar ini hampir apa ya, pertemuan kembali yang meskipun masa pandemi ini belum usai. Mungkin itu aja Kak ya. Terima kasih untuk ininya, semoga bermanfaat. Kita maju terus pramukanya bisa di Mandalawangi. Ya, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan untuk Dharma makan Dharma Kabupaten. Salam pramuka. Ketemu lagi bersama kita di KPK YouTube Channel. Sedikit berbincang-bincang dengan kegiatan gelang ajar virtual kuartir cabang Pandeglang khususnya di kuartir Ranting Manole. Sekarang kita ketemu dengan sekretaris kuarat dalam kurung, kalau di orang-orang di organisasi sekjen katanya ya. Yang bener Kak? Yang bener. Sekjen kuartir Ranting ya, gitu. Ada sekjennya juga ya? Ada gitu Kak. Oke, selamat siang. Ya, Selamat siang Kak Igoy. ya Allah, dari hari pertama sampai terakhir luar biasa ini kuartir Ranting Mandalawangi. Alhamdulillah. Kita minta sedikit inilah untuk kegiatan kuartir khususnya di gelang ajar. Seperti apa sih? Menurut kakak nih kayak gimana nih? Oke, terima kasih Kak Igoy. Sebetulnya kalau berbicara dengan KPK Sport Channel, saya kadang-kadang terinspirasi. Inspirasi kayak gimana Kak? Apakah KPK Sport Channel itu bisa jadi media faktor koran Mandalawangi? Insya Allah siap Kak, tenang, kakak bisa. Iya. Siap.
Kata orang sekali dayung 20 tahun. Boleh siap. Artinya di setiap setidaknya kalau KPK Super Channel bisa jadi media partner, ya minimum ada beberapa yang bisa terbantukan oleh siapa untuk kami di keluarga. Amin, tenang. Mohon doanya dari Oke, siap Kak Igoy dan kakak-kakak semuanya berbicara tentang gelang ajar virtual yang diselenggarakan oleh Kwartir Cabang Pandeglang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, secara pribadi kami dari kepengurusan Kwartir Anti Mandalawangi sangat mengapresiasi dan memberikan aplaus yang lumayan untuk Kwartir Cabang Pandeglang. Kenapa? Sebab di masa pandemi ini sebetulnya kakak-kakak pembina, pembantu pembina mendapatkan satu kegiatan dalam tanda kutip adalah bagaimana adanya pertemuan. Yang pertama adalah buat menggali pengetahuan, yang kedua adalah hampir kita kan dari bulan kalau tidak salah perkiraan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai sekarang bulan Oktober kegiatan pramuka tidak bisa dilaksanakan, sehingga dengan agenda gelang ajar ini sebetulnya ini adalah sesuatu yang ditunggu baik oleh Kwartir, ranting, oleh para mabigus, terutama oleh kakak-kakak pembina. Apalagi sebetulnya ada peserta yang sangat antusias. Kak, kapan mau latihan lagi kan? Apalagi anak siaga. Maka dengan adanya gelang ajar ini sangat bagus sekali, terutama untuk mengembalikan semangat kakak-kakak pembina. Alhamdulillah untuk Kwartir Anti Mandalawangi peserta kita sesuai dengan apa yang ada di acara itu terdiri dari 3 kelompok atau golongan, ada siaga, ada penggala, ada penegak. Kalaupun dari Kwarcap meminta 3 untuk siaga putra, 3 untuk siaga putri, kemudian 3 kurang sekali, tapi kita berikan satu pemahaman, kita sosialisasikan apa fungsinya, apa bentuknya, kemudian untuk penggalang putra, 3 untuk penggalang putri, 3 untuk penggalang putra, 3 untuk penggalang lagi. Tapi khusus untuk Kwartir Anti Mandalawangi, kami mengirimkan kurang lebih 24 peserta. Harusnya yang diwajibkan berapa? 18. Kenapa itu? Dikarenakan antusias dari para pembina yang sangat tinggi. Jadi sebetulnya pembina sangat mendapatkan kegiatan seperti ini. Bahkan banyak kekurangan. Kita memang pada masa pandemi ini. Boleh. Nah, untuk kendala di gelang ajar untuk kendala di peserta ataupun di Kwartir nanti sebenarnya kita akan klasifikasikan itu secara kendala. Yang pertama adalah kendala ketika awal kita mengirimkan surat edaran kepada para pembikus. Antusias mereka sangat berkurang. Kenapa? Sebab kita berbicara pembelajaran secara virtual. Yang mayoritas para pembina adalah guru. Mereka sudah terbiasa dengan pembelajaran di sekolah. Bagaimana antusiasnya anak-anak ketika mereka jadi orang guru. Dan sekarang kapasitas mereka jadi peserta. Jadi sebelum kita berikan satu pemahaman, ternyata itu sangat kan apaan sih? Kok harus nonton lagi, harus duduk manis lagi. Tapi kita berikan satu penjelasan. Bukan seperti itu loh kalau di gelang ajar, apalagi di siaga. Jadi sebetulnya respon awal sangatnya alhamdulillah, ternyata endingnya adalah antusiasnya bahkan sangat signifikan. Dari keinginan Kwartir Cabang sebanyak 18, Kwartir Mandalawangi khususnya 24, subhanallah, melebihi dari melebihi kuota ya. Jadi kalau seandainya kuota yang ditentukan seperti itu, ya itulah memang salah satu antusias. Tapi kalau kita berbicara di kegiatan, sebetulnya banyak sekali kendalanya. Terutama satu, dengan 24 peserta, kita untuk Kwartir Anti Mandalawangi difokuskan yaitu di TKPRI Kadun. Kenapa? Ini adalah hasil dari komunikasi
pihak kuartir dengan unsur pimpinan K3S, unsur pimpinan PGRI, unsur pimpinan koperasi, serta ternyata para stakeholder tersebut menginginkan untuk ranting Mandalawangi difokuskan dalam satu tempat biar nanti evaluasinya mudah, monitoringnya mudah, dan alhamdulillah berkat dukungan yang terhormat Bapak Edi Setiawan selaku ketua koperasi, beliau mengizinkan operasi digunakan 4 hari secara berturut-turut. Tapi enggak ini kan? Enggak sampai di rumah di sini. Alhamdulillah. Kalau urusannya tidur malam di sini kasihan. Sebab kakak pembina dewasa sudah punya pendamping masing-masing ya. Kalau bicara seperti itu agak kesulitan, kecuali kayak guys. Dan dibuka kayak itu. Oke, boleh. Jadi sekali lagi saya berterima kasih kepada stakeholder dalam hal ini adalah PGRI, K3S, dan terutama kepada Bapak Ketua Koperasi yang telah mengizinkan kami keluarga besar Kuartir Ranting Mandalawangi menggunakan fasilitas di bawah kepemimpinan beliau yaitu di Aula Koperasi Sagung Adi. Nah, baik terkait dengan gelang ajar. Gelang ajar ini setara sama pada dasarnya kalau gelang ajar itu adalah semacam pertemuan bagi para anggota pembina dewasa yang membantu pembina artinya dewasa di mana mereka bisa berpikiran, berpengalaman, saling berbagi keilmuan. Jadi kalau saya katakan gelang ajar ini semacam pertemuan berbeda, sangat berbeda dengan KMD, dengan Karang Mitra dikarenakan kalau KMD, kalau Karang Mitra pertemuan yang teruskan. Kalau gelang ajar ketika kita lihat edaran dari kuartir cabang itu bagaimana agar para pembina itu berantusias untuk bertukar pikiran sehingga minimum apa yang mereka kuasai ini bertukar kembali. Ya. Jadi mengingatkan kembali apa materi yang sebetulnya sudah dimiliki, sudah dikuasai oleh para pembina. tapi lupa Rata-rata itu. Makanya disinilah fungsi dari ada gelang ajar kan. Nah, itu gelang ajar ini untuk ke depannya seperti apa kan? Maksudnya kategorinya apakah ada RTL, apakah rencana tindak lanjut khususnya bagi peserta? Kalau kita khusus untuk kuartir kita mewajibkan ya peserta itu harus membuat RTL dikarenakan yang pertama adalah mereka punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua mereka punya tanggung jawab terhadap gugus depan. Yang ketiga mereka punya tanggung jawab terhadap sebab mereka harus memberikan satu laporan apa yang akan setelah mereka melaksanakan kegiatan gelang ajar ini. Jadi biar nanti berkesinambungan. Berkesinambungan apa yang hari ini mereka dapatkan bisa diaktualisasikan di gugus depan. Sehingga nanti kedepannya kegiatan pramuka khususnya di gugus depan yang ada di Kuartir Ranting Mandalawangi kedepan itu makin lebih maju, kedepan itu makin berkembang, kedepan itu makin inovatif. Sebab salah satunya adalah yang digagas di gelang ajar ini bagaimana mencetak para pembina yang aktif, kreatif, inovatif. Pak, misalnya enggak? Enggak. Beda lagi nih, Pak. Kalau mereka kreatif, pasti mereka akan membuat satu produk. Kalau mereka inovatif, pasti akan membuat satu perubahan. Ya, boleh. Iya, makanya disinilah. Kak, sebenarnya gelang ajar ini efektif tidak Kak? Secara virtual. Menurut kakak pribadi sih gini mah pengennya lebih baik di outdoor atau di indoor. Kalau berbicara efektif dan tidak efektif, kita harus melihat dua hal. Yang pertama adalah jika memang sekarang pada masa pandemi, maka kegiatan gelang ajar secara virtual ini sangat efektif. Iya, memang. Sebab kenapa kita tidak bisa tatap muka? Tapi kalau seandainya tidak masa pandemi, ini lebih bagus itu dilaksanakan di awal.
Ya, bukan secara virtual, tapi seperti apapun kendalanya, ketika kita dari sekuartir inovasi, hampir lebih banyak manfaatnya walaupun secara virtual, walaupun memang dengan beberapa hal sisi kekurangannya. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, ini sangat bagus sekali. Dikenakan kalau memang tidak secara virtual, sedangkan teman-teman di bawah satu kegiatan, makanya harus kita rasakan. Tadi dari segi sinyal, iya. Terus kemudian dari segi cuaca memang 2 hari ini berturut-turut, tapi alhamdulillah tidak ada sama sekali unsur pembina yang mundur jalan, maju terus dengan kekurangan walaupun tadi dari sinyal, cuaca, tapi ya alhamdulillah memang itulah semangat dari orang tua yang harus kita galakan bersama-sama. Erwan mulai sedikit pengalaman lah untuk Erwan. Erwan udah sebelum mengikuti kegiatan bulan ajar ini, sebelum masa pandemi, pengalaman bulan ajar. Iya. Pada dasarnya untuk kegiatan bulan ajar ini saya belum sama sekali belum karena kemarin hanya baru mengikuti KMP. Siaga. Berarti kita nyanyi dong ini ya. Kalau misalnya nyanyi, saya punya yang lebih minta. Ada musik. Oh iya dong. Ya, ada budayanya. Berarti tentunya mereka itu adalah penghambur. Bagus. Setidaknya kalau tidak ada rotan akar pun jadi. Oh gitu. Kalau urusan nyanyi, jangan takut. Jangan takut. Maju aja. Maju saja. Oke. Walaupun konon katanya terutama golongan siaga itu lebih identik dengan kakak-kakak pembina putri. Tapi seharusnya dikarenakan kita ada satu besar kayak ini, seharusnya seimbang. Jadi kalau seandainya di depan itu ada pembina putri, ada pembina putra, golongan siaga. Jangan sampai nanti ke depan para pembina ini semuanya oleh kakak-kakak putri. Semua rata-rata ya? Rata-rata. Jadi kalau Mandalawangi dari 42 SD, kalau ditanya berapa itu pembina siaga putranya, 40 nggak nyampe karena rata-rata perempuan. Jadi mudah-mudahan melalui bilang ajar ini kakak-kakak putra yang memang dikategorikan sebagai peserta di golongan siaga putra bisa menyampaikan ilmunya terhadap teman-temannya. Amin. Erwan sangat luar biasa mendengar kembali kata-kata Erwan. Erwan juga aktif di kuartir cabang ya. Dengar dari teman-teman katanya. Kok bisa sih 2 landing gimana ya? Bagaimana? Kesibukannya luar biasa ini Erwan. Aduh, Cara seperti itu saya juga nggak tahu kayak tahu nggak? perjalanan hidup Perjalanan ya. kita berbicara ke arah sana. Tapi saya terinspirasi oleh senior saya, ya Pak Garobayi. Beliau pernah menyatakan dulu tidak kita sama-sama di depan ya Dewan Kerjaan ikut-ikutan. Berarti sepak terjangnya lebih Beliau pernah menyampaikan sekarang kita dibesarkan, sekarang kita diberikan satu uang oleh pemerintah. Setelah kita mempunyai kemampuan, setelah kita mempunyai kemampuan dalam yuk kita sama-sama kembali membesarkan orang besar. boleh. Kalau berbicara ke arah sana, memang orang tua saya Kak Ali mendedikasikan menjadi sekretaris, tidak ada salahnya saya maju sedikit belajar. Bukan belajar lagi, ini udah seniornya. Ketika masa pagi yang sekarang belajar, yang terhormat Kak Dr. Andes lagi dari Andes sebagai ketua acar, minta untuk menjadi andalan di Abdimas. Kenapa
toh pada di pramuka. Jadi kalaupun di ranting, kalaupun di cabang, dua-duanya juga yang kita teliti adalah pramuka. Jadi tidak ada sesuatu yang berbeda. Hanya memang levelnya saja. Kalau ranting itu sesuai dengan Mandalawangi. Khusus kalau seandainya cabang, kita sekarang lagi dengan bantu ikut banget. membantu di konten cabang. Boleh. Bukan sesuatu yang wah, Iya. tapi kata orang tidak boleh. Dapur jabatan itu tidak boleh. Tidak boleh. Bisa gitu kan. Keterkaitan dengan atur waktu. Itu doang. Wah, segala macam. Bukan ini badan. Ya kalau sampai tadi itu saya seperti sekarang ini dibesarkan dalam pramuka. Dari pramuka. Iya. Jadi kenapa tidak? Setelah sekarang sudah semakin besar, saya kembalikan itu. Kairwan ya, tokoh inspiratif teman-teman ya, tokoh yang ya berpikir religius segala macam ya. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol lagi di luar agenda ini aja, rumahnya aja, siap. Dia mau menampung segala apapun. Saya malah bisa Ya. kalau seandainya kakak-kakak dari unsur pembina dari unsur laki, apalagi Kak Yogi yang punya KPK sedia untuk berdiskusi di rumah tidak ada tidak ada masalah. Sebab dengan adanya teman-teman dari gerakan pramuka yang bersilaturahmi setidaknya membuka lagi wawasan, membuka lagi cakrawati. Iya. Yang paling pasti tadi silaturahmi Harus. Iya, jadi kalau urusan silaturahmi itu tadi dimanapun kita hidup masih banyak teman. Apalagi temannya adalah teman sehidup semati. Aduh, langsung nih. Jangan di situ lagi. Jangan di situ lagi. Kayak yang terakhir Kak. Siap. Yang terakhir ingin bertanya untuk khususnya di Kuartir Ranting Mandalawangi, para pembina, khususnya para pembina mau seperti apa? Kuartir Ranting kemana? Khususnya Kalau berbicara pembina di Kuartir Ranting Mandalawangi, sebetulnya kayak ini tahun 2007 Kuartir Ranting Mandalawangi kurang lebih sudah mengKMD-kan para pembina. Ya. Pada waktu itu kalau tidak salah 50 pembina yang sudah berKMD. Ya. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari SDM Kuartir Ranting Mandalawangi sangat kuat, tapi memang dikarenakan perjalanan dan karir para pembina-pembina ada yang memang di PAI, ada yang di guru kelas, ada yang menjadi operator sekolah vokasi, sehingga saya sepakat dengan tugas kenegaraannya, tugas selanjutnya, sehingga memang sekarang banyak sedikit hanya sedikit yang di sekolahnya kapasitasnya sebagai pembina. Maka mudah-mudahan melalui kegiatan bulan ajar ini bisa menularkan kembali ilmu kepramukaannya kepada rekan-rekan. Dan memang kami dari Kuartir Ranting sebetulnya keinginan untuk melakukan pelatihan khusus untuk Kuartir Ranting. Ya. Kenapa tidak? Sebab kalau berbicara dengan KMD besar, baik dari sisi budgetnya, makanya hal yang paling bisa kita laksanakan adalah bagaimana ke depan kami dari Kuartir Ranting Mandalawangi tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan Kak Ali sebagai ketua Kuartir Ranting, terus kemudian Kak Mahmudin sebagai wakil ketua 2, Kak Maman wakil ketua 1. Mudah-mudahan tahun 2021 setelah masa pandemi ini tidak ada lagi, kita bisa melaksanakan bulan ajar dan memang secara kepengurusan Kuartir Ranting Mandalawangi masa baktinya akan habis pada tahun ini dan depan. Jadi mudah-mudahan ini adalah kegiatan yang memang sangat menantang dan juga mudah-mudahan bagi teman-teman yang pada kesempatan ini mereka punya kapasitas untuk mengikuti, walaupun tadi Kak Yogi 24
Mudah-mudahan dari 24 itu bisa Mencetak generasi. mencetak generasi 24 kalaupun mereka satu-satu bisa membawa itu sudah 48. Jadi kalau kelipatannya 5 kali 42, wow, itu sudah berapa kayak buah. Jadi sebetulnya ke depan itu keluarga ranting Mandalawangi ini kayaknya tidak bakalan ketinggalan. Oke. Ini mudah-mudahan Amin. kami unsur pengurus Siap. bersama yang kedua adalah bisa membina kakak-kakak di gugus depan. Yang paling pasti KPK Asik. ikut harus siap-siap jadi media partner. Siap, Kak Irwan, tenang. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti kita di kegiatan Pulang Ajar tahun 2020 tingkat Wakil Kabupaten khususnya di Wakil Ranting. Kak Irwan, terima kasih Kak Irwan ya. Semoga sukses. Wakil Ranting makin maju, makin saja. Jaja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka.